Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Jobrin MPD selaku dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan. Yang saya banggakan teman-teman kelas PAIA 3. Kenalkan, nama saya Faizal Azul Firdaus, NIM 2010111005. Di sini akan mempresentasikan kepemimpinan pendidikan. Baik, langsung saja latar belakang. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, yaitu merencanakan dan mengorganisasi kepemimpinan. Merupakan masalah yang penting bagi suatu kelompok atau organisasi kelembagaan. Hal ini dikarenakan pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tersebut mencapai tujuan. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kepemimpinan bisa juga diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah segenap kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui usaha kerjasama dan mau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Beberapa definisi kepemimpinan yang dikutip dari Purwanto 2012-26-27 adalah: yang pertama, kepemimpinan adalah kekuatan atau power yang didasarkan atas tabiat atau watak yang memiliki kekuasaan lebih, biasanya bersifat normatif et zoni. Yang kedua, pemimpin adalah individu di alam kelompok yang memberikan tugas-tugas pengarahan dan koordinasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok feeder. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi-organisasi berarti penggunaan kekuatan dan pembuatan keputusan-keputusan (Dubin). Yang keempat, hakikat kepemimpinan organisasi adalah menambahkan pengaruh terhadap dan di atas pelaksana mekanisme pengarahan-pengarahan rutin dari suatu organisasi, Katz dan Kahan. Yang terakhir, kepemimpinan terjadi di dalam kelompok dua orang yang lebih dan pada umumnya melibatkan pemberian pengaruh terhadap tingkah laku anggota kelompok dalam hubungan dengan pencapai tujuan-tujuan kelompok. Pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pendekatan sifat kepemimpinan. Dalam pendekatan sifat trait approach atau disebut juga teori sifat, dibahas tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu yang membedakannya dengan bukan pemimpin. B. Pendekatan gaya kepemimpinan. Penelitian-penelitian yang bersumber pada pandangan gaya kepemimpinan pada umumnya memusatkan perhatiannya pada perbandingan antara gaya demokratik dan gaya perilaku otokratik. C. Pendekatan situasional kepemimpinan. Dalam pendekatan situasional, para peneliti ternyata menemukan bahwa faktor-faktor determinan yang dapat membuat efektif suatu gaya kepemimpinan sangat bervariasi tergantung pada situasi di mana pemimpin itu berada pada kepribadian pemimpin sendiri. D. Pendekatan fungsional.
Persamaan dari tiga pendekatan terdahulu adalah mereka memusatkan perhatiannya pada karakteristik dan perilaku individu-individu tertentu yang diakui dan diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Model kepemimpinan visioner merupakan salah satu model kepemimpinan yang cukup populer saat ini. Hal ini dikarenakan model ini memiliki kelebihan-kelebihan dalam prakteknya. Kirkpatrick mengidentifikasi setidaknya ada 8 keunggulan kepemimpinan visioner, yaitu role modeling, empowerment, image building, risk taking, supporting, adapting, intellectually stimulating, developing the organization. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Menurut Northos, kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan transformasional menjadi model kepemimpinan yang banyak diteliti dari berbagai perspektif. Kepemimpinan transformasional memiliki daya tarik intuitif karena pemimpinan transformatif mendukung perubahan organisasi dan anggotanya. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin dalam pendidikan. Sebagai seseorang pemimpin harus memiliki keterampilan kepemimpinan. Keterampilan dimaksud adalah keterampilan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan yang efektif dan efisien. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin dalam pendidikan antara lain: yang pertama, keterampilan dalam memimpin; yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani; yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok; yang keempat, keterampilan dalam administrasi personel; yang kelima, keterampilan dalam menilai. Kesimpulan, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan pendidikan dikenal 4 macam pendekatan, yaitu pendekatan sifat kepemimpinan, pendekatan gaya kepemimpinan, pendekatan situasional kepemimpinan, dan pendekatan fungsional. Dalam pemimpinan pendidikan terdapat model-model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan visioner dan model kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan agar tugas yang dijalani menjadi efektif dan efisien. Keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin di antara keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personel, dan keterampilan dalam menilai. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.